Oke, selamat malam semuanya dan salam sehat bagi kita semua. Mudah-mudahan saya dan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan lagi materi kita pada mata kuliah algoritma Rorschach atau algoritma Rorschach ya. Eh, 2 minggu yang lewat kita sampai pada materi equivalent class ya. Kita sampai pada tahap equivalent class ya. Mudah-mudahan Anda sudah paham dengan langkah-langkah sebelumnya ya. Saya ulangi lagi, di tabel 5.7 ini adalah equivalent class, di mana data pada equivalent class ini adalah semua kriterianya itu sudah berbeda, tidak ada yang sama. Artinya semua isi dari kriterianya ini berbeda, tidak ada yang sama. Ya, data yang sama sudah dikelompokkan. Data yang memiliki kriteria yang sama semuanya sudah dikelompokkan. Jadi itulah fungsi dari equivalent class di mana data yang memiliki kriteria yang sama itu dikelompokkan ya. Walaupun misalnya sejuta datanya, tapi kalau kriterianya sama semua hanya ditulis satu kali. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami apa itu equivalent class ya. Selanjutnya kita masuk ke discernibility matrix. Nah, jadi di tahap equivalent discernibility matrix itu tahap pertama yang kita lakukan adalah kriterianya itu kita buat di dalam bentuk variabel. Ya misalnya IPK ini saya variabelkan A, pendidikan ini saya variabelkan B, pengalaman saya variabelkan C, dan hasil ujian saya variabelkan D. Ingat yang di bawah variabel ini adalah atribut kriteria atau kondisi, bukan atribut keputusan atau kelas atau target. Apakah harus A, B, C? D? Tidak, bisa juga Anda pakai misalnya Q, P, X, Y, Z terserah. Tapi di sini saya buat A, B, C, D. Jadi A itu sama dengan IPK, pendidikan itu sama dengan B, pengalaman itu sama dengan C, hasil juga sama dengan D. Oke, jadi seperti yang dituliskan di sini ya. Tabel dari equivalent class dikonversi ke dalam bentuk matriks dengan nama atribut kriteria kondisi diubah ke dalam variabel yaitu IPK sama dengan A, pendidikan sama dengan B, pengalaman sama dengan C, hasil ujian sama dengan D. Bandingkan tiap atribut data pada equivalent class atau EC jika ada perbedaan antara data tulis dalam bentuk variabel dan jika tidak ada maka tulis X. Nah, seperti ini. Jadi di discernibility matrix kita bandingkan itu adalah kriteria per kriteria antar data. Oke, jadi seperti ini cara membuat dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Nah, oke. Untuk membuat dalam bentuk matriks, langkah pertama yang harus kita ini adalah jumlah datanya berapa pada EC atau pada equivalent class. Pada EC jumlah data itu ada 6. Maka matriks kita buat 6 ke kanan dan 6 ke bawah. Nah, jadi mewakili EC. Jadi lihat di sini EC1, EC2, EC3 sampai EC6. Begitu juga di sini kita buat ke kanan EC1 sampai EC6, EC1 sampai EC6. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Di mana diperoleh ini ya dari equivalent class-nya yaitu EC1 sampai EC6. Selanjutnya, biar lebih lengkap ya. Per data ini kita bandingkan satu persatu. Jadi per data itu kita bandingkan satu persatu. Oke, misalnya lah, titik ketemu EC1 dengan EC1 kan ini kan. Nah, EC1 dengan EC1 berarti dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri itu tidak ada yang sama. Tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Misalnya indika dengan indika. Saya bandingkan indika dengan indika. Kan dirinya sendiri. Ada perbedaan? Ya tidak ada. Maka karena tidak ada perbedaan, maka kita tulis X. Nah, jadi lihat diagonalnya ini semua. Semuanya X. Kenapa X atau tanda kali? Karena titik ketemu dengan dirinya sendiri ya. Titik ketemu dengan dirinya sendiri ya. Lihat di sini. Nah. Makanya diagonalnya X atau dibuat tanda kali atau tidak ada nilai, itulah artinya ya. Selanjutnya kita bandingkan dengan EC1 ini kita bandingkan dengan EC2. Nah, macam mana kita lihat di EC1 dan EC2 itu di mana berbeda. Oke, EC1, EC2 kita bandingkan ya.
Di mana dia berbeda? EC1 sedang, sini tinggi berbeda berarti di A berbeda mereka. E1, D3 berbeda, berarti berbeda di B. Sama-sama ada, berarti sama, berarti tidak ditulis. Di sini baik dengan sama baik berbeda, maka C. Maka yang berbeda adalah ABC, makanya di sini ABC. Jadi yang sama tidak ditulis, yang berbeda yang ditulis. Oke, sepertinya belum paham ya. Baru setelah di sini EC1 dengan EC3, berarti data nomor 1 dengan data nomor 3. Kita cari yang berbeda di sini, sama-sama sedang. Berarti A-nya tidak ditulis ya. Oke. Pendidikan sama-sama E1 berarti tidak ditulis. Pengalaman ada di EC1, di EC2 tidak, berarti berbeda, tulis C. Baru baik dengan cukup. Nah, baik dengan cukup berbeda, maka kita tulis D karena berbeda. Maka di sini jadi C, CD. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya saya teruskan. EC1 dengan EC4. Nah, kita bandingkan lagi EC1 dengan EC4, berarti ke sini ya. Oke. EC1 sama-sama sedang, berarti tidak ditulis. Baru pendidikannya sama-sama, berbeda ya. D3E1 berarti ini B, ditulis. Baru di sini sama-sama ada, berarti tidak ditulis. Baik dengan cukup berbeda, maka dia BD. Nah, maka di sini dia BD. Nah, jadi di scalability matrix ini, kalau yang dibandingkan itu adalah per kriteria. Jadi kalau misalnya antar data satu dengan data yang lain, atau data 2 dengan data yang lain, sama kriterianya, maka tidak ditulis. Kalau berbeda, baru ditulis. Jadi yang berbeda itulah ditulis. Oke, jadi mudah-mudahan bisa dipahami dari mana ya. Oke. Ini seperti pencerminan ya. Kalau Anda sudah dapat yang ini, maka Anda tidak perlu lagi mencari ini. Tidak perlu lagi mencari ini. Karena dia pencerminan, ini sama dengan 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 ini. Berarti yang Anda cari hanya diagonal bagian atas. Karena modelnya model pencerminan. Jadi tidak perlu Anda 2 kali kerja, 1 kali kerja saja. Oke, ada yang mau ditanyakan di tabel 5.4 ini dari mana? Dari mana? Ada yang belum? Pokoknya yang Anda cari itu perbedaan. Tadi kan saya ulangi kenapa jadi ABC. Tadi kan kriterianya itu sudah kita rubah di dalam bentuk variabel. Ya, makanya di ABC. Apakah harus variabel? Tidak seharusnya. Tapi biar lebih gampang saja. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa paham ya. Oke, masuk kita ke tabel 5.8. 5.9 tadi 5.8 oke 5.9 yaitu di modul D-nya ya. Discernibility matriz modul D. Lanjutan dari discernibility matriz nilai yang dibandingkan adalah nilai decision attribute. Jika nilai antara record data decision attribute keputusan sama, maka tanda diubah ke X atau dihilangkan. Tetapi jika berbeda, maka tandanya tetap dihapus. Oke, jadi di sini tadi, di sini di tabel 58 ini, yang kita bandingkan kan kriteria. Kalau di sini yang kita bandingkan keputusan. Jadi tabel 58 di sini kita lanjutkan lagi di tabel 59. Oke. Hanya saja di sini kita seleksi lagi. Kalau keputusannya sama, maka dihilangkan nilai tersebut. Kalau keputusannya berbeda, maka nilainya tetap ada. Oke. Kita bandingkan di sini ya, EC1 dengan EC1 tetap hilang ya, tadi sudah hilang juga. Kenapa? Karena memang dengan dirinya sendiri. EC1 dengan EC2, kenapa dihilangkan nilainya? Tadi kan nilainya di sini adalah ABD kan? Kenapa bisa hilang? Karena antara EC1 dengan EC2 keputusannya sama. Lihat di tabel 5.7. EC1 dengan EC2 ini sama, yaitu sama-sama keputusannya diterima. Makanya di tabel 59 dihilangkan. Karena sama. Oke. Selanjutnya 5 ini. EC1 dengan EC3 nilainya kok tidak dihapus, kok tetap ada. Karena di
Di mana? Karena antar EC1 dengan EC3 di sini, EC1 dengan EC3 itu, ini, sorry, EC1 dengan EC3 ini keputusannya diterima, sedangkan EC3 itu tidak. Berbeda kan? Berbeda. Karena berbeda, maka tetap ditulis. Kalau misalnya sama, maka dihapus atau dibuat tanda X. Jadi semua di sini yang masih bertahan lah, misalnya ini EC1 dengan EC3, EC1 dengan EC4 atau EC5, ini kenapa bisa tetap ada karena keputusan atributnya atau atribut keputusannya itu berbeda dengan EC1. Kalau EC1 dengan EC6, kenapa hilang nilainya? Karena EC1 dengan EC6 itu sama keputusannya. Nah, begitu juga di bawah ini sama juga, yaitu modelnya pencerminan ya. Oke. Jadi di 559 ini kalau keputusannya sama maka nilainya dihilangkan. Kalau keputusan yang berbeda baru nilainya dipertahankan. Cocok kan? Ya, mudah-mudahan cocok ya. Oke. Selanjutnya masuk kita ke tahap reduksi ya, masuk kita ke tahap reduksi. Oke, sebelum sampai kita lanjutkan, ada nggak mau ditanyakan di tabel 58 sama tabel 59? Coba ditanyakan saja sebelum kita melakukan perjalanan yang paling jauh. Takutnya nanti balik ke belakang itu ada sakit-sakitnya atau sulit. Ada Muhammad Fahri Aditya Srikar, ada menanyakan? Enggak ada, Pak. Bisa dipahami kan? Pak, Bisa, Pak. Oke, Diwina Pri Indini. Oke, silakan Diwina. tadi Dwi masih di jalan yang 5.8 tadi nggak dengar, Pak. Oh, nggak dengar. Oke, 5.8. Oke. Saya ulangi secara singkat, padat dan jelas ya. Jadi 5.8 itu pertama datanya itu kita rubah ke dalam bentuk matriks. Jadi sebelum dirubah, variabel tersebut dirubah dalam bentuk matriks. Dalam bentuk variabel IPK kita ubah jadi A, pendidikan B, pengalaman C, hasil ujian D. Oke. Selanjutnya kita buat matriks. Banyak matriksnya itu adalah kolom dan barisnya itu berdasarkan jumlah datanya. Di sini kan EC1 sampai EC6, berarti ke kiri dia 6, ke kanan 6, ke bawah juga 6 ya, makanya dia 6 kali 6. Oke, selanjutnya kita bandingkan satu persatu. Misalnya EC1 dengan EC1 kan dirinya sendiri ya. Ya, berarti sama, kalau sama dihilangkan nilainya. Baru EC1 dengan EC2. EC1 dengan EC2 berarti data ini dengan data ini. Kita bandingkan mana yang berbeda. Oke, kriteria IPK sama, berbeda, maka ini A. Pendidikan S1 dengan D3 sama-sama berbeda, maka kita tulis B. Karena tadi ini kan variabel B. Pengalaman sama-sama ada, maka tidak ditulis. Hasil ujiannya baik yang sangat baik, ini berbeda juga, maka kita tulis D. Maka dapatnya AB, ABD. Begitu juga EC1 dengan EC3, berarti bandingkan data 1 dengan data nomor 3. Kita lihat mana yang berbeda, sama-sama sedang, sama-sama S1, ada tidak berarti D, B, A, C ya. Baik, cukup, D. Berbeda berarti D. Berarti di sini bedanya di C dan D. Maka ini C dan D. Ya. Begitulah seterusnya ya. Dan modelnya percerminan. Model percerminan artinya kalau udah dapat nilai ini, pasti dapat ini ya. Dapat ini ya sama dengan ini. Ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Jadi diagonalnya inilah sebagai cerminnya ya. Jadi tidak dua kali kerja, hanya satu kali saja. Oke, selanjutnya begitu juga di tabel 59 di keputusan, kalau keputusannya sama maka dihilangkan nilainya, kalau keputusannya berbeda maka nilainya dipertahankan. Oke, Rizky Sri, ada yang bertanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Februari Giawa. Oke. Oke, ada bertanyakan? Enggak ada? Kita lanjut ya. Ada, Pak. Oke.
Ada Henry Halawa ada? Di keputusan kok nggak diubah Pak jadi E? Mana? Di keputusan, maksudnya di tabel berapa ini? Tabel 59. Mana Henry Halawa? Bisa geser ke 5. Mana? Kelima? Tabel yang mana? Nomor berapa? 57. Oh, 57. Nah, ini ya. Oke. IPK kan jadi A. Oke. Pendidikan jadi B, C. Nah, Iya. sekarang pertanyaan saya, keputusan kok nggak dirubah jadi E, Pak? Oh, enggak. Keputusan yang dibuat variabelnya itu adalah hanya kriteria. Kalau keputusan tidak ya. Jadi seperti itu aturan di disk baliometri matris dan modul D ya. Jadi hanya kriteria. Makanya di tabel tersebut kita pastikan mana kriteria, mana keputusan. Oke, Henry. Satu lagi, Oke, satu silakan. lagi Pak. Ya. Dari tabel 58 untuk menyeleksinya kembali di 59 aturannya gimana Pak? Oh, tabel 58 itu sama juga dengan tabel di 59. Kan sama. Isinya pun sama. Tetapi ada bedanya. Misalnya lah di tabel 58 ini, EC1 dengan EC2 di sini kan ada nilainya ABD kan. Oke. Tetapi di 59 tidak ada lagi ABD. Hilang nilainya. Kenapa hilang nilainya? Karena keputusannya sama. Nah, kita lihat di tabel 57. EC1 dengan EC2 ini kan sama keputusannya, yaitu sama-sama diterima. Jadi kalau keputusannya sama, maka nilainya dihilangkan di 59. Kalau misalnya berbeda, maka nilainya dipertahankan. Cocok Henry? Nah, oke, seperti itu ya. Oke, lanjut ya ke langkah selanjutnya karena masih jauh perjalanan kita. Kita merubah. Jadi di 59 ini udah selesai proses-proses mencocokkan. Kita masuk ke persamaan. Jadi persamaannya ini karena 6 baris, berarti ada 6 persamaan atau persamaan matematikanya ada 6. Ada 6 persamaan. Oke. Bagaimana cara membuatnya di dalam persamaan? Oke, jadi kita lihat di sini. Kalau dia di dalam sel itu pakai atau. Misalnya C dan D ini atau tambah. Kalau antar sel pakai dan atau kali. Ya, jadi seperti ini persamaan adalah persamaan ini kan. Jadi nilainya tersisa kan CD, BD, CD. Oke. Saya buat langsung. Ini kan ada 2 berarti CD, berarti saya buat C tambah D. Atau bisa juga pakai atau ya, ini atau. Nah, atau itu sama dengan tambah ya. Begitu juga kali sama dengan dan. Nah, dan. Kali itu sama dengan dan. Nah, jadi di sini C, D. Ini karena dia ada 2 variabel di sini, maka kita buat tambah. Baru antar sel. Kalau antar sel berarti kali BD. Berarti B tambah D. Nah, selanjutnya antar sel lagi, berarti kali ACD, berarti A tambah C tambah D. Nah, itulah persamaannya ya. Nah, ini dia. Nah, oke, saya bilang tadi, ini sama dengan tambah, ini sama dengan dan sama dengan kali. Ini atau ya. Begitu juga ini. Nah, ini ABCD. Nah, ini dia. ABCD. Baru dihubungkan lagi dengan sel yang lain AD. Ini dia. Baru dikali-kalikan dengan BCD. Ini dia. Oke, begitu seterusnya ya. Jadi seperti itu mengambil persamaannya ya. Sampai persamaan ke-6. Nah, ada yang belum mengerti cara mengambilnya? Tanyakan aja. Anggita Indris ada yang bertanyakan? Cara mengambil nilai persamaannya? Belum, Pak.
Bisa dipahami? Oke, Amri, ada yang bertanya ke Amri? Nggak ada, Pak. Oke, jadi seperti itu mengambilnya ya. Jadi kalau misalnya di dalam sel ini dia pakai tambah, kalau antar sel pakai kali ya. Tambah sama dengan dan kali sama atau kali sama dengan dang. Nah, oke, jadi mohon dipahami ya. Dalam aturan matematika kita orang komputer ini kalau matematika ini biasa ya, tidak perlu kita panik lah. Ya, itu risiko anak komputer ya. Selanjutnya, kita sederhanakan ini kan direduksi itu prinsipnya menyederhanakan dengan fungsi boleh boolean ya, bukan fungsi bulu ya. Itu tidak ada fungsi bulu. Ya ada fungsi boolean. Jadi ini persamaan ini kan panjang kali. Kan? Nah, ini kita sederhanakan semua. Bagaimana cara menyederhanakannya? Nah, seperti ini. Ada di sini. Nah, ini dia nomor 1 ya. Ada sampai 6 ini. Tapi kita coba mengerjakan aja nomor 1 ya. Masih ingat ada fungsi boolean kan atau fungsi bulu lah, bukan fungsi bulu pula saya bilang ya. Fungsi boolean ya. Kalau A kali A itu A kali A sama dengan A. A tambah A sama dengan A. A tambah 1 sama dengan 1. Ingat ini ya. Ini sering kita pakai. Oke, jadi kita mulai penyederhanakan ya. Oke. Oke, jadi biar ini satu layar saja. Oke, ini kita buat seperti ini ya. Ini. Tadi kan C atau D dan D atau D dan A atau C atau D. Nah, inilah persamaannya. Barulah kita coba melakukan perkalian ya. Ini kan bisa kita lakukan perkalian ya. Ya, terserah. Kalau saya sih saya akan melakukan perkalian ini dulu ya. Nah, antara ini dengan ini, baru ini dengan ini. Nah, oke. Jadi inilah dia, saya lakukan perkalian dulu ini dengan ini. Lakukan perkalian misalnya CD kali B, maka dapat BC. CD kali D dapat CD. B kali D dapat BD. D kali D dapat D. Cocok kan? Nah, ini ya, kita kalikan yang dua ini dulu kan. Oke, kurang-kurang jelas ini dikalikan ke sini dapat ini. Ini ke sini dapat ini. Ini ke sini dapat ini. D kali D dapat sini. Oke, inilah dia perkalian. Ada yang bisa disederhanakan di sini? Ada. Sesuai dengan hukum boolean. Yaitu D kali D sama dengan D. Ya kan? Makanya ini tulisan di sini, sorry, jelek halnya. Oke. Makanya tulisan di sini tinggal D kan? Ini. Karena D kali D sama dengan D. Nah, makanya tinggal BC, CD, BD sama dengan tambah D. Nah, ini tidak diganggu ya, belum dikerjakan ya. Oke. Selanjutnya, kita mencoba mengotak-atik. Kita mengotak-atikkan, kita cari. Karena ada fungsi A tambah 1 sama dengan 1. Ya, ini mau kita cari. Bisa nggak dapat seperti itu? Saya ulangi penulisannya lagi biar bagus ya. A tambah 1 sama dengan 1. Ada nggak yang bisa disederhanakan di sini? Ada ya, ada. Mana ini? Kalau ini dengan ini sama nggak? Ini. Dengan ini. Saya besarkan aja ya ini. Oke. Oke, mau diperhatikan ya. Oke. Oke, lihat di ini BC oke. Ini. Nah, ini yang berubah ya. BD D. Oke, di sini ada D 1 kali B. Kenapa bisa seperti ini? Bisa, kita buat sederhana. Karena D kali 1 kan D. D kali B, DB. Sama kan? Jadi ini dengan ini itu sama. Cocok ya, prinsip matematika ya. Yang sampai saya ajarin lagi, Anda sudah ahli di bidang matematika ya. Oke, jadi
secara rumus tadi bahwa A tambah 1 sama dengan 1, maka 1 tambah B sama dengan 1 kan. Nah, ini kan 1 kan hasilnya. Maka tinggal tersisa D. Maka dia D1. Oke, lanjut lagi ke bawah. Ada yang kita sederhanakan lagi di sini. Ada ini. CD tambah D. Nah, ini bisa kita tulis D kali 1 tambah C. Karena D kali 1, D kali 1, D kali C, DC. Oke. 1 tambah C sama dengan 1. Ini dia. D-nya tetap. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Nggak bisa. B tambah D, ya nggak bisa. Ini BC tambah D, inilah dia. Berarti selesai lah di sini dia ya. Oke, selanjutnya ini, dengan ini, tadi belum diganggu dari atas ya. Ini masih original dia. Belum disentuh tadi kan. Oke. Ini dikalikan. Ya, karena belum disentuh ya kita kalikan. Tadi yang kita kotak-atik kan ini kan. Yang CD kali BD ya. Oke, baru yang ini hasil dari sini kita kalikan ya. Ini dengan ini kita kalikan. Oke. Biasa aja BC kali A berarti ABC. BC kali C, BCC. BC kali D, BCD. Baru lanjut B. D kali A, AD. D kali AC, D kali C, CD. Baru D kali D, dapatlah D. Ya. Perkalian. Oke, di sini ada yang bisa disederhanakan? Ada, banyak sekali. BCC, ini C tinggal nulis C. D, DD tinggal nulis D. Kan? Lebih sederhana kan? Nah, yang sama langsung dieliminasi. Selanjutnya langsung kita buat apa? Penyederhanaan ya. Oke, mulai dari sini ya. BC, ABC, BC. Ada yang bisa ini, BC dengan BC. Nah, kita buat seperti ini. BC kali 1, ini BC. Nah, ini dia. Baru BC kali A, berarti ini ABC. Oke. Selanjutnya, BCD dengan CD. Nah, ini bisa ini. Ke sini. Berarti CD kali 1 menghasilkan CD, CD kali B menghasilkan BCD. Oke. Baru ini dengan ini. Nah, di mana A kali D kali 1, D, baru D kali ABD, dapatlah AD. Oke, jadi inilah dia. Oke, ini menghasilkan 1, ini 1, ini 1, ini 1. Berarti nilainya tinggal BC, CD, dan D. Oke, CD dan D bisa lagi disederhanakan menjadi D kali 1 tambah C. Karena D kali 1 DC, D kali C, CD. Nah, maka dapatlah dia ini. Nah, ini 1 tambah C, maka dapat 1 D. Selanjutnya BC. Tinggal D, tambah D. Ada bisa disederhanakan? Nggak bisa. Maka hasilnya itu adalah menjadi BC atau D. Nah, ini kan BC atau D. Jadi BC atau D ini kan tambah ini kan sama dengan A atau ya sama dengan tambah. BC atau D. Kalau atau bisa kita pilih salah satu kan di sini pre-implikat. Reduksi pilih salah satu BC atau D. Nah, bisa pilih BC atau D. Saya pilih BC. Paham ya? Ada nggak yang tidak mengerti? Hukum boolean, penyederhanakan. Endika, cocok? Gampang nggak? Endika? Masih agak bingung. Nah, kalau bingung nanti diulangi. Makanya bisa baca hukum boolean. Kalau langsung pasti ada tidak mengerti ya. Ya, oke, kalau Muhammad Fahri, Aditya Srika. Paham, Pak. Oke, Sakina Panjaitan ada? Saya bertanya ke Sakina. Tidak, Pak. Paham ya? Nah. Jadi begitulah seterusnya ya. Begitu seterusnya. Jadi kalau Anda lihat di sini udah saya kerjakan semuanya ya. Sudah saya kerjakan. Nah, ini 2 ini 3 ini udah tinggal Anda coba-coba aja lah Pak.
Sudah enak lah saya bikinnya. Nah, udah siap. Oke, hasilnya ini. Nah, tadi kan udah jelas kan, tadi hasilnya kan BC ini. Nah, nomor 1 udah jelas tadi ya, BC atau D. Reduksinya pilih salah satu ini. Bisa Anda pilih D, bisa juga Anda pilih BC. Saya pilih BC ya. Nah. Oke, dari sini, dari reduksi ini, inilah hasil akhirnya ya ini. Kita buat rule. Jadi udah masuk ke rule. Bagaimana cara membuat rule-nya? Setelah Zoom saya refresh. Jadi Zoom saya mau refresh beberapa detik lagi. Mohon nanti kembali setelah refresh. Bisa kan? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Oke, Zoom saya refresh selama 5 detik. Jadi kalau udah nanti mati, silakan langsung kembali. Terima kasih.